Oke, kembali lagi di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial WordPress dan kita akan membahas tentang user atau pengguna di WordPress. Nah, untuk mengatur pengguna di WordPress, kita bisa menuju ke sidebar sebelah kiri lalu klik semua pengguna. Untuk di bawah ini adalah untuk tambah baru pengguna baru, lalu di sini untuk mengatur profil. Kita klik untuk semua pengguna. Di sini kita lihat kita bisa mengatur pengguna, bisa menambahkan, mengedit maupun menghapus pengguna yang ada di sini. Nah, karena kita sebagai administrator atau yang membuat website, jadi admin website, kita bisa melakukan perubahan apa saja kepada pengguna dan kita akan coba untuk membahas tentang jenis-jenis pengguna. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Di sini sebagai pengaturan umum kita bisa melakukan sunting, mengedit pengguna baik itu misalkan password maupun profil dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini ada jumlah postingan dan di sini ada jenis peranan. Nah, peranan kita sebagai administrator. Nah, administrator itu adalah peranan tertinggi user. Di sini ada tindakan massal untuk menghapus. Lalu di sini ada tab-tab menu untuk mengkategorikan jenis pengguna atau peran pengguna. Lalu di sini kita bisa lihat untuk mengubah peran pengguna menjadi pelanggan, kontributor, penulis, penyunting, atau administrator. Oke, di sini kita bisa lihat jenis-jenis dari pengguna WordPress itu ada 5. Kita akan coba untuk membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama adalah administrator. Administrator itu adalah pengguna paling tinggi di WordPress. Nah, pengguna ini sebagai administrator, dia bisa menambahkan postingan baru, edit postingan, menambahkan user, maupun menghapus postingan. Lalu dia bisa juga menginstal plugin dan juga tema. Nah, kemudian juga mengubah informasi apa saja yang ada di website. Jadi ini kita bisa melakukan apapun yang ada di WordPress kalau kita sebagai administrator. Oke, jadi jika kita menjalankan multi-user WordPress site, kemudian kita bisa menghapus atau mengedit dari user lain. Nah, user berikutnya yang di bawahnya administrator itu adalah editor. Nah, editor ini adalah user yang bisa mengedit hampir setiap konten di website dan dia bisa mengubah, menghapus, dan mendelete setiap post yang ada di WordPress yang ditulis oleh berbagai user atau user lain. Oke, jadi dia bisa moderate, edit, dan delete komen juga. Tapi editor tidak punya akses untuk mengubah settingan website, kemudian install plugin dan tema dan menambah user. Jadi dia hanya bisa mengubah konten maupun postingan-postingan. Jadi dia tidak bisa mengubah informasi dari website, kemudian tidak bisa menambahkan plugin dan menambahkan user baru. Oke, selanjutnya untuk user author, dia bisa menulis, menghapus, dan mempublish tulisannya sendiri. Dia juga bisa mendelete postingan yang sudah terpublish, postingan sendiri pastinya ya. Lalu kemudian untuk penulisan juga dia tidak bisa, jadi author tidak bisa membuat kategori, tapi dia bisa menambahkan tag. Jadi tidak bisa menambahkan kategori dan juga author bisa melihat komen, tapi tidak bisa menghapus atau mendelete apapun komen. Dan ya itu saja untuk ruang lingkup untuk author dan dia tidak bisa yang namanya mengubah settingan dan sebagainya. Selanjutnya adalah user contributor. Kontributor bisa menambahkan postingan atau mengedit postingan.
tapi dia tidak bisa mempublish postingan mereka sendiri jika bukan punya sendiri. Oke, jadi kemudian dia juga tidak bisa menambahkan kategori, tapi bisa menambahkan tag. Lalu kontributor juga tidak bisa mengupload files, jadi mengupload files maupun media. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh administrator, editor, dan author. Jadi kontributor itu hanya sebagai pengisi, misalkan teks seperti itu. Lalu kontributor bisa melihat komen, tapi tidak bisa approve atau delete. Nah, seperti itu. Jadi seperti halnya kontributor, jadi sifatnya itu hanya kontribusi saja. Kemudian untuk user subscriber itu bisa login ke WordPress dan mendapatkan update dari profil mereka. Mereka bisa mengubah password, tapi tidak bisa menulis postingan, hanya bisa melihat komentar, kemudian tidak bisa melakukan apa saja yang ada di admin WordPress. Oke, kita kembali lagi ke dashboard pengguna. Yang pertama adalah kita akan coba untuk mengedit dari profil yang sudah saya buat. Jadi ini adalah saya sendiri, jadi sebagai administrator. Kita sunting. Oke, di sini ada pilihan, yaitu opsi personal. Jadi kita bisa memilih penyunting visual. Jadi di sini ketika kita klik seperti ini, maka menonaktifkan penyunting visual ketika menulis. Jadi dia hanya bisa menulis tulisan biasa dan tag-tag dari HTML. Jadi tidak ada visual, misalkan menambahkan break seperti hanya editing di Microsoft Word seperti itu ya. Nah, kemudian untuk skema warna admin itu kita bisa memilih untuk skema contoh seperti ini. Jadi desainnya dan warnanya akan berubah seperti ini. Oke. Misalkan saya akan coba untuk memilih tema terang ini. Oke. Kemudian di bawah ini untuk pintasan papan ketik jadi shortcut. Oke, saya kira tidak perlu. Kemudian tampilkan baris perkakas ketika mengunjungi situs. Jadi baris perkakas itu ini maksudnya. Kemudian ada nama, kemudian nama belakang, kemudian nama panggilan ini wajib diisi. Misalkan saya akan ganti menjadi admin gitu aja. Kemudian nama publik sebagai misalkan saya ganti admin saja. Lalu kemudian isikan email, kemudian situs website. Nah, karena misalkan ini nanti akan kita upload ke hosting, jadi kita gunakan contohnya seperti ini. Lalu kemudian isi juga untuk Google+, kemudian Twitter dan profil Facebook, dan juga biografi. Misalkan saya isi seperti ini. Lalu di sini foto profil. Nah, untuk foto profil ini kalian bisa mengubah foto profil dengan Gravatar seperti ini. Kita klik. Jadi Gravatar ini avatar yang disediakan di WordPress. Jadi kita bisa login ke WordPress menggunakan Gravatar ini dan kita bisa saling berinteraksi di sana. Nah, untuk tutorial penggunaan Gravatar bisa kalian coba di sini, diklik how to use Gravatar. Oke, di sini juga kita bisa manajemen akun, misalkan kita buat sandi. Kalau tidak mau juga tidak usah, lalu kemudian log keluar dari semua perangkat lain. Nah, jika kita login di smartphone maupun perangkat yang lainnya, kita bisa logout ini dan nanti akan sinkron. Nah, karena ini masih di localhost jadi tidak perlu. Jadi kita tidak sinkron apapun. Kemudian kita simpan
atau perbarui profil. Oke, setelah kita perbarui, kita balik lagi menjadi ke semua pengguna. Oke, karena kita masih menggunakan tema ini, maka jadi lebih minimalis ya, kelihatan. Lalu kemudian kita akan coba untuk menambahkan pengguna baru atau user baru. Oke, di sini saya akan isi, misalkan nama pengguna adalah Andi, kemudian surelnya misalkan Andi at gmail.com, kemudian nama depannya ini saya ganti aja, misalkan Andi web, kemudian nama depan misalkan Andi, misalkan ini Setiawan, situsnya misalkan http andi.com, kemudian password. Nah, untuk password ini kita bisa memilih password acak seperti yang sudah dipilih oleh WordPress di generate. Kita bisa simpan ini atau kita bisa ubah. Dan kalau bisa passwordnya itu cukup kuat agar nanti akunnya itu aman. Oke, misalkan Andi web, kemudian 2016, kemudian kita kasih karakter seperti ini aja, yang urut satu bintang 1 2 3 bintang 4 5 6 pagar seperti ini. Coba kalau seperti ini saja kita copy, misalkan seperti ini, kemudian kita copy di sini, lalu untuk ini user, untuk ini email, dan ini untuk password. Oke, kemudian untuk notifikasi, kirim email pengguna tentang akun barunya. Kemudian kita pilih peranan. Nah, ini yang paling penting. Nah, dia Andi web ini sebagai apa? Misalkan saya akan buat Andi web ini sebagai kontributor. Lalu kemudian kita simpan. Oke, misalkan sudah selesai membuat akun baru, kita akan coba untuk logout. Lalu kemudian kita akan login dengan akun ini. Oke, kita logout, log keluar di sebelah kanan pojok. Oke, di sini kita sudah keluar, lalu kita akan masukkan nama pengguna. Nama pengguna tadi untuk Andi Web itu sebagai kontributor. Lalu untuk password kita gunakan ini. Oke. Kemudian kita klik untuk log masuk. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalkan Andi itu sebagai kontributor, maka peranannya kita bisa lihat dia bisa melihat semua post, lalu kemudian juga melihat postingan-postingan ini, dan juga menambah postingan baru. Kemudian dia juga bisa melihat komentar. Oke, ini komentar. Lalu kemudian di sini karena ada plugin kontak, kita lihat. Oke, di plugin kontak ini dia bisa sunting seperti ini. Kemudian dia juga bisa menghapus atau mengedit profil. Oke, misalkan untuk pilihan skema warna, misalkan saya pilih samudra, lalu kemudian untuk lainnya bisa diisi sendiri. Oke, dan ini untuk mengubah password baru ya, kata sandi baru. Jika tidak, kita bisa langsung perbarui profil. Untuk bagian perkakas juga dia hanya bisa melihat perkakas ini dan kemudian bisa ditambahkan di bookmarknya. Kemudian saya akan log out, lalu kemudian saya akan menambahkan user-user lain. Jadi saya akan masuk lagi sebagai administrator dan menambahkan user-user dengan role yang berbeda. Oke, di sini contohnya saya sudah membuat banyak user dengan masing-masing peranan.
Ada sebagai penyunting atau editor, kontributor, kemudian author atau penulis, kemudian administrator, dan subscriber atau pelanggan. Kita akan coba untuk satu persatu. Sebelumnya kita sudah mencoba yang namanya kontributor. Kita akan coba untuk editor, administrator, dan pelanggan. Kita akan coba untuk logout dan login satu persatu dan kita lihat beda dari masing-masing role. Oke, kita akan menuju ke bagian login. Kita akan coba. Nah, untuk mengakses login, jangan lupa untuk aksesnya di WP login seperti ini atau WP admin. Jadi saat kita sudah logout, kita ketikkan WP admin seperti ini, maka dia otomatis akan menuju ke login. Nah, syaratnya jika sudah logout ya. Oke, di sini saya akan coba untuk memasukkan Dina penulis ini. Oke, selain kita menggunakan username atau nama pengguna, kita juga bisa menggunakan email. Ketika kita lupa kita lupa nama pengguna kita bisa gunakan email. Nah, di sini untuk passwordnya kita pilih, kemudian kita kopas di sini. Oke, kemudian kita log masuk. Oke, kita akan lihat coba untuk sebagai author, kita akan coba untuk lihat post. Yang pertama kita akan lihat, oke, sebagai author dia tidak bisa mengedit, hanya bisa menampilkan melihat postingan. Tapi dia bisa menambahkan postingan baru. Lalu kemudian untuk media juga bisa menambahkan pustaka. Oke, karena tadi sebelumnya untuk kontributor itu tidak bisa menambahkan media atau gambar, maka untuk author ini dia bisa menambahkan gambar. Kemudian dia menuju ke komentar. Oke, untuk komentar juga author atau penulis tidak bisa mengedit komentar. Lalu kemudian untuk profil dan perkakas. Oke, itu untuk author. Selanjutnya kita akan logout dan coba untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk editor. Editor ini saya gunakan untuk nama panggilan yaitu atau nama pengguna yaitu Agus Susanto, dan untuk passwordnya ini kita copy. Jadi jangan lupa untuk passwordnya itu disimpan agar nanti tidak lupa. Karena untuk password WordPress ini, untuk password kuat itu dia harus banyak karakter dan juga gunakan simbol kalau bisa. Oke, untuk editor ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah kita lihat postingan dulu. Kita lihat di sini author itu bisa maaf, bukan author ya, tapi editor. Editor dia bisa mensunting, kemudian menghapus postingan, kemudian juga bisa menambahkan postingan baru, kategori, dan tags. Lalu kemudian juga bisa menambahkan media dan laman. Dia bisa membuat page baru. Kemudian untuk komentar, kita lihat. Untuk komentar, dia bisa menolak, membalas, sunting, buang, dan sebagainya. Nah, di sini untuk plugin-plugin lain dan juga profil. Oke, profilnya misalkan saya akan ganti. Saya akan gunakan untuk editor ini warna skemanya itu copy. Lalu kemudian kita isi untuk informasi-informasi lainnya, lalu kemudian kita simpan atau perbarui profil. Oke, kita logout lagi, lalu kita akan coba untuk yang terakhir yaitu subscriber atau pelanggan. Oke, di sini saya akan coba untuk Vina Damayanti ini. Lalu kemudian saya kopas di sini. Lalu untuk passwordnya juga. Oke, kemudian kita login atau log masuk. Oke, sebagai pelanggan atau subscriber, kita hanya bisa mengubah profil.
Misalkan saya akan coba ubah jadi samudra seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian kita ubah password dan sebagainya, kita perbarui profil. Oke, saya masuk lagi sebagai administrator dan saya lihat untuk pengguna. Nah, itu tadi untuk role ataupun aturan dari masing-masing pengguna. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ini sangat berguna jika kita ingin website kita bisa diakses oleh banyak orang, misalkan untuk kontributor dan sebagainya. Jadi membuat kita mudah untuk mengorganisir juga. Lalu kemudian di sini untuk tindakan massal kita juga bisa menghapus user-user lainnya, tapi kita tidak bisa menghapus sendiri karena kita sebagai administrator. Jadi kita bisa hapus beberapa dari user, kemudian kita hapus. Dan kemudian kita juga bisa mengubah peran menjadi apa. Misalkan Andi Web ini, saya klik kemudian saya ubah menjadi sebelumnya kontributor menjadi penyunting atau administrator. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk peran dari setiap pengguna atau user dari WordPress. Kita akan coba untuk selanjutnya untuk membuat tema dari WordPress. Oke, jangan lupa untuk dipraktekkan ini dan akhirnya sampai jumpa.